يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. ولأبوي الحبيب عبد الله بن محمد باهر أن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه وفي عمره وأولاده وتلاميذه في خير وفي عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحبه والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإن التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mubtada' dan khabar, sedikit untuk asy-syai' bisyai' yudhkar, pembahasan tadi itu, agar yang baru mengikutin agar terarah gitu, terarah apa yang dia kaji. Jadi ilmu nahwu itu, istilah definisi ilmu nahwu itu ilmun bi usulin. Ilmu tentang dasar-dasar yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Ilmu tentang dasar-dasar yang untuk mengetahui atau yu'rafu diketahuinya dengan ilmu tadi ahwalu awakhir kalim, keadaan akhir-akhir kalimat. Jadi dia tahu akhir kalimat ini semestinya harokatnya apa. Karena yang namanya di dalam bahasa Arab tuh ya harokat itu kalau enggak dhammah ya fathah ya kasrah. Sukun itu karena sebab. Sukun mati itu karena sebab ya. Karena dia diwaqafkan. Karena yang namanya kalau kita cek ya, misalnya di Al-Quran, Qul huwallahu ahad, ya kalau kita baca ahad ya. Tapi kalau kita lihat ahadun, Qul huwallahu ahadun, Allahu samadun, Allahus samadu. Ya, karena dia alif lam, ada alif lam. Allahus samadu. Tapi karena dia berhubung di akhir ayat, makanya dia diwaqafkan. Nah, ilmu nahwu ini ilmu yang membahas itu tentang apa? Akhir-akhir dari kata. Kadang dia itu berubah, kadang dia tidak berubah. Kadang misalnya muslimina, muslimina, na itu tetap muslimina. Karena yang perubahan itu bukan na-nya itu, tapi ya-nya. Karena ada ya itu. Atau memang kalimatnya memang baku sudah, tidak bisa dirubah di otak-atik. Mustafa, ya Mustafa, tidak bisa dirubah, tidak bisa. Mustafu tidak bisa, ya. Karena dia akhirnya itu tidak berharokat, jadi kayak gitu. Sudah selamanya Mustafa, tidak boleh dibaca Mustafu, Mustafi, ya. Nah itulah tadi yang namanya definisi ilmu nahwu. Jadi ilmu yang mengetahui kaedah-kaedah tentang perubahan kata-kata di akhir kalimat tadi, tentang perubahan akhir kalimat, baik dari perubahan harokatnya atau ketetapan harokatnya tadi. Terus tadi usul tadi kan ilmun bi usul. Usul tadi apa maksudnya usul tadi? Asal-asal tadi. Atau dasar-dasar itu maksudnya isim, fi'il, huruf, macam-macam i'rab, awamil, tawabi. Itu maksudnya usul. Jadi ilmu yang membahas tentang isim, fi'il, huruf, tentang rofa, tentang nasab, tentang jazm, tentang jer. Nah itu. Ilmu yang bahas itu.
Makanya ketika orang mempelajari ilmu nahwu tadi, apa faedahnya? Ya, apa faedahnya saya belajar nahwu ini? Apa faedahnya saya belajar dokter? Oh, banyak duit. Biar dapat cuan, bisa ngobatin orang. Dapat ditahu. Nah, apa faedahnya saya belajar ilmu nahwu? Saya belajar ilmu nahwu itu biar cara membaca saya benar. Cara membaca saya benar. Faidatu ilmin nahwi ma'rifatu shawabil kalam. Tahu ini kalimat benar, ini kalimat salah. Makanya orang Arab tuh, Badui itu pernah protes sama sahabat. Pernah kita ceritakan ya? Pernah protes sama sahabat. Kalau yang kau baca ini wahyu, wah meleset sudah, aku tidak mau ikut agama Islam. Kalau kau bacanya memang katanya wahyu seperti ini, meleset ini. Ini orang Badui, orang pelosok. Kalau bahasa kita orang pelosok, orang pedalaman. Karena lisannya mereka itu masih terjaga. Tidak ada bahasa luar yang masuk, tidak ada. Jadi murni bahasa Arab asli. Nah, ketika ngomong seperti itu ada sahabat mengucapkan Al-Qur'an, wah, kok kayak gini katanya ayat Al-Qur'an. Wah, kalau kayak gini Muhammad ngawur. Nah, rupanya dicek dan dicek memang sahabatnya salah baca harokatnya. Tuh, segitunya. Jadi kalau orang Arab asli tahu dia. Makanya Al-Qur'an itu menyihir orang Arab walaupun kafir musyrik menyihir. Jadi sampai bengong. Orang yang kafir tadi istilahnya mau membujuk Nabi Muhammad supaya untuk stop dakwahnya. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran, langsung melongo. Karena mereka tahu. Memang bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul sangat sempurna sekali susunannya. Nah, itu. Jadi tahu ma'rifatu shawabil kalam. Tadi tahu benar salahnya suatu kalimat. Nah, jadi akhirnya lidah itu untuk menjaga. Lidah itu terjaga untuk mengucapkan kalimatnya yang salah tadi, terjaga. Tidak mungkin, tidak berani orang tuh ngomong daraba Zaidan kalbun, tidak mungkin. Daraba Zaidan kalbun tidak mungkin, salah pastinya. Nah, ghoyahnya puncaknya lagi tadi kan orang belajar nahwu faedahnya untuk menjaga dari salah dalam pengucapan. Nah, puncak akhirnya apa? Itu tadi bisa ngerti ini, bisa ngerti hadis, tahu, memahami Al-Quran tadi. Makanya bisa tadabbur dia. Tadabbur tadi bukan karena sekedar dia terjemahan saja. Ghayatu al-isti'anah ala fahmi ma'ani kalamillahi wa rasuli al-musil ila khairid dunya wal akhirah. Puncaknya ghayahnya itu menggunakan, dia bisa menggunakan pemahaman dalam ilmu nahwunya tadi untuk memahami makna-makna kalamullah, makna-makna kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana memahami dua makna tersebut yang menuju dia untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu tentang sekelumit tentang ilmu nahwu, ya. Yang pertama kali yang meletakkan ilmu nahwu bukan Rasulullah. Ilmu nahwu itu ilmu yang ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat khalifah yang terakhir, Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu ketika zamannya beliau menjadi khalifah, kan orang tuh sudah banyak tuh, Islam sudah tersebar. Islam sudah tersebar, baik dari orang Turki masuk. Orang Turki bukan orang Arab. Jangan bilang orang Turki orang Arab. Siapa yang masih mindset orang Turki orang Arab, salah tuh. Dia punya bangsa sendiri, At-Turk. Bangsanya At-Turk. Orang Turki bukan orang Arab. Orang Iran bukan orang Arab. Orang Iran tuh orang Persia. Nah, ya. Yang orang Arab tuh kayak orang Mesir, orang Arab, Mesir tuh. Irak, orang Arab jelas tuh. Termasuk yang daerah Irak itu termasuk yang mengembangkan yang bahasa Arabnya. Hebat zamannya itu. Ada Basrah, ada Kufah. Jadi orang Turki, orang Iran itu bukan orang Arab, Persia kalau Iran.
Nah, campur baur Islam itu sudah masuk. Sampailah ke negara-negara tadi itu. Nah, campur baur, akhirnya ucapannya kan mirip-mirip. Orang Persia itu mirip-mirip tuh bahasa Arabnya. Orang Turki mirip-mirip. Nah, akhirnya harokatnya rusak. Semuanya dibaca sembarangan. Sampai-sampai anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali kena cipratan. Lagi nongkrong, lagi ngelamun-ngelamun tuh, ngelihatin langit tuh. Ya. Anak perempuan yang ngomong, "Ya abi, ma ahsanas samaa, ma ahsanas samaa'u." Kata dia. Apanya yang bagus? Dikira si Abul Aswad Ad-Du'ali itu nanya, si anak tuh nanya ke abahnya, "Apa yang indah dari langit?" maksudnya. Apa bah yang indah dari langit gitu maksudnya. Kata abahnya, "Apa?" Misalnya cahayanya, ininya. "Enggak, bah, aku ini lagi cerita ini, bah. Aku ini lagi cerita bahwasanya langit ini sangat indah sekali." Lagi memuji langit gitu. "Oh, kalau gitu cara bacanya salah kau. Buka tuh fathahkan, ma ahsanas samaa." Di antaranya sebab seperti itu. Laporan, "Wah, ini bahaya ini, wahai khalifah," kata Abul Aswad Ad-Du'ali, "bahaya nih. Di rumah pun sudah kemasukan yang namanya rusaknya harokat nih, cara baca orang Arab nih. Kalau kayak gitu sudah," kata Imam Ali. Nah, sekarang letakkan kaidah tuh, "Unhu hadzan nahwa." Makanya dinamakan nahu. Kata Sayyidina Ali, "Unhu." Contohkan kepada orang-orang, ajarkan mulai. Yang namanya nahu itu ada fi'il, ada isim, ada huruf. Nah, seperti itu. Baru disebarkan. Makanya Sayyidina Umar pernah marah. Sayyidina Umar pernah marah kepada orang. Ada anak-anak kecil main panah. Main panah, ngomong, cerita. Tapi ngelafatkannya salah. Katanya, "Kenapa kok salah? Kami ini lagi belajar," kata si anak-anak tadi. "Manahnya itu yang benar," kata Sayyidina Umar. "Iya, wajarlah wahai khalifah, kami ini lagi belajar." Nah, ngomong kami ini lagi belajar, tapi salah. Cara susunan katanya. Salahnya kalian dari memanah itu masih ringan daripada kalian salah dalam mengucapkannya. Ngomong kami lagi belajar itu salah. Cara susunan kata itu lebih bahaya, kata Sayyidina Umar. Oh, saking orang Arab tuh mengurusin yang seperti itu. Nah, jadi kenapa sekarang macam-macam ada pendapat macam-macam yang itu tadi, karena tidak sesuai dengan kaidah, tidak memahami. Akhirnya main terjemah saja. Yang Wahabinya kayak gitu, yang Torikot, yang tasawufnya kayak gitu. Main pokoknya buka Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Wah, ini artinya seperti ini. Wah, jelaskan kayak gini. Hancur lah kalau kayak gitu. Tidak ada kaidahnya. Ya, itu sedikit tentang ilmu nahwu. Kita lanjut kemarin. Nah, mubtada itu ada yang zahirun, ada yang mudmarun. Zahir kemarin kita jelaskan apa kemarin zahir itu? Apa tadi tanpa menyebutkan? Qarinah ya. Coba di sini ada nih. Wadh-dhahir ala anwa' li'annahu ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinah. Betul. Yang menunjukkan makna tanpa membutuhkan qarinah, itu dhahir. Misalnya Zaidun, tidak perlu lagi. Zaidun berarti kan menunjukkan seseorang. Orang yang tertuju, Umar misalnya, Umar, Amir, Saleh, orang yang sudah jelas. Nah, itu namanya dhahir. Zainab, Fatimah, Khadijah, jelas. Sudah sosoknya sudah jelas. Ya. Nah, kalau mudmar, ma la yadullu 'ala al-murad. Dia tidak bisa menunjukkan makna kecuali harus dengan qarinah. Qarinah takallum atau khitab atau ghaibah. Menunjukkan bahwasanya ini qarinah pembicara
atau yang diajak bicara, atau orangnya yang dibicarakan. Nah, itu ghaib, yang dibicarakan. Khitab berarti yang diajak bicara. Anta ustadzun, berarti kamu ustad. Nah, nunjukkan ada yang dituju, harus ada yang dituju. Nah, itu ya. Itu pembahasan kita kemarin tuh. Makanya fadh-dhahir ma taqaddama dzikruhu Zaidun qa'imun. Apa di sini contohnya kemarin tuh? Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Nah, sekarang kalau mudmar ada 12. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huma wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Contohnya nahnu qa'imuna. Nah, nahnu itu tidak tahu, tapi kalau ketika dijelaskan nahnu ini adalah isim yang menunjukkan untuk orang yang banyak. Kami, tahu dia baru. Kami memberitakan nahnu qa'imuna, kami sedang berdiri. Contohnya di sini Muhammadun Rasulullah, itu yang zahir. Contoh yang mudmar, ana Abdullah, saya ini hambanya Allah. Anta fahimun, kamu faham. Ini contoh yang lil mukhatab al-mufrad al-mudzakkar. Anta ini untuk mukhatab, untuk orang yang diajak bicara, satu orang laki-laki, anta. Anta ini adalah isim dhamir untuk orang yang diajak bicara, satu orang dan laki-laki. Anta fahimun. Kalau anti sebaliknya, untuk orang yang diajak bicara perempuan, satu orang. Anti muti'atun atau anti fahimatun, engkau perempuan faham. Antuma lil mukhatabaini, untuk dua orang yang sedang diajak bicara, mudzakkaraini kana au muannatsataini, baik laki-laki atau perempuan sama, antuma kalimatnya. Makanya disebut 12 tuh. Antuma qa'imani, antuma qa'imatani, sama. Makanya harus ada dalilnya kan? Tidak menunjukkan kamu. Kamu nih siapa? Kamu nih siapa? Tidak jelas dia. Tapi kalau ada qarinahnya, anta qa'imatun, anta qa'imun. Atau misalnya tadi antuma qa'imani. Berarti kamu berdua yang berdiri itu laki-laki. Antuma qa'imatani, kamu berdua ini yang berdiri ini berarti perempuan. Nah, harus ada qarinah. Kalau tidak ada qarinah tidak difahami. Anta sudah gitu, anta saja. Bingung. Anta apa anta maksudnya? Kamu apa maksudnya? Nah, beda dengan orang Zaidun, si fulan. Nah, itu sebutkan nama saya sudah tahu. Nah, itu bedanya ya. Nah, sekarang terus itu nanti ada apa namanya, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hunna. Aqsamul khabar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan khabar ya. Pembahasan khabar ya. Sudah enggak tuh? Mudah-mudahan cukup ya. Kemarin sudah kita sebutkan kan definisinya khabar itu kan ya. Ma usnida ila mubtada, yang disandarkan ke mubtada. Jadi tidak mungkin khabar itu sendirian, pasti ada mubtada. Ma usnida ilal mubtada, yang disandarkan ke mubtada. Nah, khabar ini dibagi menjadi dua. Mufradun ghairu mufradin. Mufradun ghairu mufradin. Jadi ada istilah di dalam khabar ini, ada khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad.
Khabar ghairu mufrad. Maksudnya apa mufrad di sini? Mufrad di sini maksudnya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Jadi maksudnya mufrad, definisi mufrad ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Jadi yang namanya mufrad itu bukan jumlah atau mirip atau serupa jumlah. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, ini shin ya. Ini titik 3 ini. Wala syabihan bil jumlati. Mufrad adalah yang bukan jumlah atau mirip atau serupa dengan jumlah. Sebaliknya kalau ghairu mufrad, sebaliknya. Yang jumlah atau yang serupa dengan jumlah. Contohnya misalnya qaimun, berdiri. Contohnya qaimun, berdiri. Qaimun. Nah, ini kan mufrad dia, bukan susunan dari beberapa kata, satu kata. Qaimun. Berbeda nanti kalau ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi lagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Jumlah atau syibhul jumlah. Jumlatun syibhu jumlatin. Jadi tadi kan kalau mufrad bukan jumlah, bukan syabihan bil jumlah. Sebaliknya kalau ghairu mufrad, dia jumlah, yang jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah sendiri dibagi lagi. Jumlah dibagi lagi. Ada jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun, yang kedua jumlatun fi'liyatun. Syibhul jumlah dibagi lagi. Al-jaru wal majruru. Al-jaru. Al-dharfu. Jadi khabar itu ada 2 nanti. Khulasahnya ringkasnya khabar itu ada 2, khabar mufrad sama khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad contohnya di sini misalnya Zaidun qaimun.
Antum perhatikan. Yang pembahasan kita khobar nih Zaidunnya apa qaimunnya? Nah, qaimnya karena Zaid ini mubtada. Ya, Zaid ini mubtada. Qaimnya ini khabar yang mengabarkan bahwasanya Zaid itu dalam keadaan berdiri. Nah, ini. Nah, khabar tuh makanya dinamakan mufrad qaim dah. Kalimatnya satu. Kalimatnya itu satu, qaimun. Berbeda nanti pembahasan ghairu mufrad karena ghairu mufrad ini tak ada 4. Nanti diperinci. Ada yang namanya jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, fi'liyah, syibhul jumlah, jar, majrur sama dharab. Makanya 4. Ya, 4. Nah, contohnya saja, contoh dari ghairu mufrad ini. Contoh saja ini, salah satunya saja. Zaidun fid dari. Ya, Zaidun fid dari. Zaidun di rumah. Nah, ini ngabarin di rumahnya ini. Ini kan bukan satu. Sudah jumlah dia. Sudah berupa kalimat, gabungan kata. Bukan satu. Kalau ini kan qaimun. Kalau ini kan 2 nih. Ini satu kata gabungan. Nah, inilah namanya khabar. Khabar yang ghairu mufrad. Khabar yang tidak satu kata, gitu maksudnya. Ya, contohnya saja ini. Jadi harus gabungan. Karena kalau Zaidun fi tidak mungkin. Zaidud dar tidak bisa. Kalimatnya tidak rusak kayak gitu. Makanya harus Zaidun fi dari. Nah, inilah jumlah jar majrur tadi di antaranya. Makanya bentuk yang namanya bentuk yang ghairu mufrad ini kadang bentuknya seperti jar majrur. Ini contohnya nih. Kan jar majrur nih. Ini huruf jar, ini majrur nih, fit dari. Zaidun fit dari. Mengabarkan Zaid itu di rumah atau di dalam rumah. Atau misalnya contoh yang lain misalnya. Khalidun. Nah, contoh di sini nih. Khalidun yudrabu ghulamuhu. Khalidun yudrabu ghulamuhu. Atau kalimatnya agak jelimet sini. Muhammadun safara abuhu misalnya. Muhammadun safara atau Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun abuhu karimun. Nah, Muhammadun abuhu karimun. Muhammad ayahnya karim, dermawan. Nah, sekarang bukan mengabarkan Muhammadnya, mengabarkan abahnya. Jadi yang karim itu, yang dermawan itu abahnya. Muhammadnya mubtada, mubtada, Muhammad mubtada, abuhu karimun khabar, satu paket. Tidak bisa Muhammadun abuhu saja, tidak bisa. Harus abuhu karimun. Nah, abuhu karimun ini namanya khabar. Tapi khabarnya ghair mufrad. Karena bukan satu kata kan, ini tersusun dari 2 kata. Ma tarakkaba min kalimatin. Jadi harus berupa jumlah. Berupa jumlah. Nah, jumlahnya ini isim, ini isim. Abu kan isim. Karim isim. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Jadi gabungan ini berupa isim dan isim. Nah, itu. Atau jumlahnya berupa fi'il. Kalau berupa fi'il, contohnya di sini Muhammadun safara abuhu. Muhammadun safara abuhu. Muhammad dia mengabarkan bahwasanya yang ngomong tadi ini ceritakan Muhammad, tapi ayahnya sedang pergi, sedang musafir.
Nah, safara abuhu kan jumlah fi'il itu. Ada safara itu kan fi'il. Nah, itulah namanya jumlah fi'liyah. Itu secara singkat saja tuh. Ya, secara singkat, khulasahnya intinya untuk antum ketahui, bahwasanya khabar itu punya dua, ada mufrad sama ghairu mufrad. Kalau mufrad itu bukan jumlah atau syibhul jumlah, bukan jumlah atau mirip dengan jumlah. Sedangkan ghairu mufrad itu ada yang namanya jumlah, ada yang namanya syibhul jumlah. Kebalikan ini. Nah, jumlah itu ada yang namanya jumlah ismiyah, ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu maksudnya jumlahnya itu isim, ini isim. Jumlah fi'liyah rupanya satunya fi'il, satunya isim. Nah, itu namanya jumlah fi'liyah. Atau syibhul jumlah, mirip jumlah tapi bukan jumlah. Seperti ini jar majrur. Nah, fi dari atau dharab Zaidun indaka, Zaidun di sampingmu. Indaka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Sebagaimana mubtada dibagi dua, mubtada zahir sama mubtada mudmar, khabar pun dibagi lagi. Yang namanya khabar mufrad sama khabar ghairu mufrad. Untuk detail bagaimana memahami caranya itu nanti ya. Antum kalau bisa minta tolong antum hafalin. Siapa yang sekarang masih menghafal? Siapa yang sekarang masih menghafal? Maksud ana itu mubtada ini dia sudah hafal. Dari awal sampai mubtada sudah hafal. Ada enggak? Ya iya. Jadi dari kalam sampai mubtada ini hafalan dia. Jadi tidak perlu disuruh lagi, ini santri teladan maksudnya. Santri teladan. Pak Parsito dikatakan santri tidak apa kan ya? Ya, masih santri kan? Hah? Nah, santriwati. Bahaya nih Pak Parsito ini. Iyalah. Misalnya ya, gampang. Jangan, gampang itu. Al-mubtada'u wal ismu al-'ari 'anil 'awamil al-lafdhiyyati wal khabaru wal ismu al-marfu' al-musnadu ilaihi. Nahu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهمهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد 4 أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Gampang. Enggak, kalau misalnya yang ini ya, satu tema nih misalnya, satu bab mubtada khabar. Ini kalau pengalaman kita ya, waktu nyantri dulu, ini 1,5 jam sudah hafal Pak. Itu sudah lama 1,5 jam. Kadang kita dulu kalau ngelihat rotan itu cepat, langsung hafal. Kalau apalagi dikasih waktu sama guru, sekian nih, pokoknya dia berusaha betul. Bagaimana caranya supaya hafal? Karena kalau tidak hafal kena rotan. Nah. Tapi tidak mungkin lah saya ngotot Pak Parsito itu tidak mungkin. Tanamkan itu tadi tuh, tanamkan semangat menggeloranya itu. Bagaimana kalau kita nyari duit? Masih nih, belum, santai, masih ada waktu. Nah misalnya nunggu pelanggan tadi tuh. Ya,
Pokoknya antum sekarang, makanya antum fokuskan pokoknya hafal. Hafal. Paham enggak paham? Ba'den. Paham enggak? Seperti antum dulu belajar huruf hijaiyah. Antum belajar huruf hijaiyah paham? Enggak kan? Nah, lama-lama oh, ini ba, ini baru dikenal. Seperti itu. Enggak payah. Jangan dulu. Nanti kedepannya makanya saya tuh ngarepnya kita jurumiyah ini nggak stop. Walaupun sudah selesai bahasa, kalau bahasa santri sudah katam, balik lagi kita. Karena waktu kita dulu belajar nih Pak, ini sudah bahasa katam, balik lagi. Nanti waktu itu kelas 2 ibtidai. Kita kelas 2 ibtidai belajar. Katam bahasanya, sudah katam. Kelas 3 tuh tetap jurumiyah tapi bentuk formatnya berbeda lagi. Belajar lagi, katam lagi. Naik lagi, ini kalau ini kelas 4 ibtidai. Kita belajar ya, kelas 4 ibtidai. Karena kelas 2 ibtidai metodenya itu tanya jawab. Metode jurumiyahnya tanya jawab. Ma huwal fa'il? Al-fa'ilu huwal ini pertanyaan. Nah, ketika kelas 3 tuh ya itu yang kitab dulu tuh kitabnya merah jurumiyah nih. Ya, kalau sekarang biru nih. Kalau dulu covernya itu merah. Nah, setelah naik lagi kelas 4 ini pakai syarah. Belajarnya pakai syarah. Nah, terus naik kelas 1 sanawi, lain lagi kitabnya. Lupa anak kitab. Oh, kalau nggak salah ini Al-Kawakib Ad-Durriyah tuh, Mutammimah Al-Jurumiyah. Nah, belajarnya Mutammimah, penyempurna. Jurumiyah disempurnakan, makanya Mutammimah. Naik lagi syarahnya, naik lagi Mulhatul I'rab, naik lagi sampai Alfiyah. Makanya kuliah baru belajar Alfiyah. Oh enggak. Karena Alfiyah waktu kita di kuliah itu emang bukan dihafal, dipahami. Lebih payah sebenarnya. Memahami itu lebih payah. Apalagi dosennya kita itu dosen killer. Enggak pernah senyum, Pak. Sekarang dia jadi dekan sekarang. Di tempat kita itu di Akab itu dia jadi dekan. Dekan pun kalau nyapa layan tamu senyumnya tuh asem. Kayak gitu ya senyumnya kayak gitu. Jadi kalau ujiannya Ustadz Abdullah Awad, namanya Ustadz Abdullah Awad bin Sumaid. Ya, Ustadz Abdullah Awad bin Sumaid. Itu beliau tuh katanya, saya kalau bikin soal itu saya sudah prediksi. Kalian bisa jawab tuh 2,5 jam katanya. Jadi tidak mungkin kita ngerjain setengah jam, tidak mungkin. Sakit dulu kepala tuh mungkin. Padahal kalau bab itu temanya sedikit, tidak banyak. Jadi kadang satu soal itu cabangnya tuh banyak betul. Pengalaman kita cerita dulu. Jadi nahu itu ya tidak habis 1 tahun selesai itu tidak. Bertahap, naik lagi. Makanya jujur saja waktu saya pesantren, nahu itu ya paling hafal Pak. Saya belajar nahu itu paling hafal gitu aja, fa'il, wal ismul marfu gitu aja. Tapi untuk baca kitabnya ketika mulai mau masuk aliyah, isalah sedikit-sedikit tuh, ini fa'il nih. Nah, ini maf'ul nih. Kenapa? Ditanya gurunya. Karena ini gini. Ini harokatnya fathah, ini harokatnya ini. Nah, dapat rasa itu pun butuh proses. Jadi 3 tahun, 4 tahun itu belum ngerti, nahu baca sembarangan, belum ngerti. Iya, bingung kan kayak gitu. Nah, ini saya cerita ini untuk motivasi antum semua. Jadi jangan terburu-buru. Wah, ini kayaknya saya nggak bisa nih. Wah, saya ini nggak bisa, kayaknya saya nggak bisa, nyerah saya. Wah, saya nyerah nih. Wah, apalagi Pak, waktu kita mondok kan kegiatannya sudah full di dalam lingkungan. Belajar nahunya seminggu itu 4 kali. Dalam seminggu itu 4 kali. Nah, itu bayangkan. Itu pun untuk memahaminya tidak gampang. Apalagi dengan aktivitas antum-antum semua, ada yang kerjanya, ada yang punya anaknya, ada yang punya muridnya, ada yang punya langganannya, macam-macam kan. Nah itu, jadi untuk fokus itu lebih lagi. Nah, makanya, jadi jangan berkecil hati. Yang penting sudah Bismillah dulu pokoknya.
Pokoknya saya jalan dulu. Kalau bisa sekarang nih, yang penting saya ngafalin dulu. Nanti masalah nanti paham enggak paham, bodo amat. Penting saya menghafal dulu. Nah, kayak gitu. Ditanamkan kayak gitu dulu. Jadi semangat, jadi menghafalnya semangat. Walaupun hafal, pokoknya saya mau menghafal pokoknya. Saya selesaikan. Barokah loh kitab ini. Kitab ini barokah. Ini Imam Son Haji, ini dia habis ngarang, dimasukkan ke dalam botol, dilempar. Kalau seandainya aku ikhlas, ini balik kitab ini. Dalam riwayat yang lain lempar saja. Kalau seandainya aku ria, sudah binasa begitu saja. Rupanya enggak. Diambil orang. Dicari yang ngarangnya siapa ngarang. Dilempar sama dia. Takut dia tidak ikhlas. Takut ngajarnya tadi tidak ikhlas. Makanya barokah. Orang hafalin insyaallah barokah. Jadi ada ulama tuh. Ya, ada habaib lah kita katakan sayyidnya. Dia bisa baca kitab seluruhnya itu karena dia pedomannya dengan jurumiyah saja. Jurumiyah saja. Tidak ada syarahnya, tidak ada ininya. Karena tadi barokah gitu. Yang percaya barokah ya. Di sini ada Salafi Wahabi, tidak ada ya. Barokah itu maksudnya apa sih kadang barokah itu tadi. Jadi dia dibukakan pemahaman nanti ke depannya itu. Atau dia baca itu, oh iya ini kayak pelajaran nahwu. Nih kayak gitu. Itu namanya barokah. Ya. Habbatun idza barakal maula tulaqil hubub. Jadi foto pemahaman itu enggak instan. Enggak instan. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain itu. Apalagi ilmu yang ini ilmu syariat. Antum belajar ini belajar ilmu syariat. Nah, ya. Jangan dikatakan ini ilmu nahwu bukan ilmu syariat. Oh, ilmu syariat ini. Artinya antum belajar ini dapat pahala. Jadi jangan nanyakan ilmu syariat itu hanya fikih saja. Ilmu syariat itu ilmu akidah, ilmu tasawuf itu syariat. Ya? Ada lagi pertanyaan? Hah? Dzarab itu nanti misalnya tentang keadaan atau tempat. Zaidun indaka. Zaidun di sampingmu, arti tempat dia. Ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan. Ibunya bahasa Arab, ya? Iya. Nahu. Hah? Ya, kalau ilmu itu kan nanti umum. Antum bilangnya kalau ilmu itu umum. Ada ilmu kedokteran tidak dipelajari nahwu. Kecuali kalau seandainya tadi tulisannya bahasa Arab kan. Nah, itu. Kalau ibunya bahasa Arab, ilmu bahasa Arab ya. Karena nanti ada ilmu filsafat. Ya. Jadi ibunya ilmu dan bapaknya ilmu. Jadi harus ada nahwunya, ada sorofnya. Tapi yang memang paling penting itu prioritas tuh nahwu bukan sorof ya. Hah? Yang mau diapain yang penting. Ya. Misalnya Pak Parsito mulai sekarang ngafalin dari Al-Kalam, Pak. Dari sini, Pak. Alhamdulillah. Syawal sudah sampai mana, Wal? Bab mana, Wal? Inti hafal, Wal? Waduh. Hafalin, Wal. Inti jangan hafalin tajwid saja. Hafalin juga ini. Ada lagi? Cukup ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.